Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fiddin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita kembali melanjutkan membaca Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara khuluq maupun akhlak. Baik. Pagi hari ini kita akan membaca pada halaman 27. Karena riwayat-riwayat yang sebelumnya adalah riwayat-riwayat yang dhaifah, riwayat yang lemah. Halaman 27. Poin yang ke-8. Qala rahimahullahu ta'ala wa anhu qala. Dan dari Jabir ibni Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyan wa alaihi hullatun hamra faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar falahu indi ahsanu minal qamar. Kata Jabir bin Samurah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyan, pada malam purnama. Lailah itu malam, idhiyan malam purnama, bercahaya, terang. Wa alaihi hullatun hamra. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian berwarna merah. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar. Maka mulailah saya memperhatikan, membandingkan antara beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bulan purnama. Falahu indi ahsanu minal qamar. Dan menurutku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih indah daripada bulan purnama. Wa an Abi Ishaq qala sa'ala rajulun Al-Bara bin Azib, akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla sayf? Qala la, bal mithlal qamar. Dari Abu Ishaq As-Sabi'i, salah seorang tabi'in, beliau berkata, ada orang bertanya kepada Al-Bara bin Azib. Dan Al-Bara bin Azib salah seorang sahabat. Pertanyaannya, akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla sayf? Apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pedang? Qala la, bal mithlal qamar. Tidak seperti pedang, tetapi seperti bulan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkulit putih.
ka'annama sigha min fiddah, seakan-akan beliau terbuat dari perak warnanya. Rajila syari, berombak rambutnya. Rajila itu artinya ombak, berombak. Asy'ari, rambut. Wa an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Urida 'alayya al-anbiya'u fa idza Musa alaihi salam dharbun minar rijal ka'annahu min rijalis syanu'ah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi pernah diperlihatkan untukku. Urida 'alayyal anbiya'u, para nabi pernah diperlihatkan kepadaku. Fa idza Musa alaihi salam, ternyata Nabi Musa alaihi salam dharbun minar rijal, seperti kaum laki-laki di kalangan kita. Ka'annahu min rijalis syanu'ah, seolah-olah beliau itu perawakan bentuk fisiknya seperti orang-orang dari suku Syanu'ah. Orang-orang dari suku Syanu'ah. Disebutkan dalam catatan kaki bahwa Syanu'ah adalah sebuah kabilah, sebuah suku dari negeri Yaman. Kemudian anggota suku Syanu'ah memang terkenal dengan badannya yang tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihi salam fa idza aqrab man ra'aitu bihi syabahan Urwatu bin Mas'ud. Aku juga melihat Isa bin Maryam alaihi salam. Ternyata di antara orang yang pernah aku lihat dan paling mirip dengan Nabi Isa alaihi salam adalah Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi. Orang yang paling mirip dengan Nabi Isa alaihi salam adalah Urwah bin Mas'ud. Sementara Nabi Musa alaihi salam mirip orang-orang dari suku Syanu'ah. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam fa idza aqrab man ra'aitu bihi syabahan sahibukum. Saya juga melihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Ternyata orang yang paling mirip dengan beliau adalah teman kalian sendiri, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud sahibikum, sahabat dan teman kalian, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Yakni nafsahu, yaitu beliau sendiri. Wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Dihyah. Aku juga melihat malaikat Jibril alaihi salam. Ternyata orang yang paling mirip dengan malaikat Jibril alaihi salam adalah Dihyah al-Kalbi, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Dan memang malaikat Jibril alaihi salam sering menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan wahyu dalam bentuk dan rupa Dihyah al-Kalbi radhiyallahu ta'ala. Beliau Dihyah al-Kalbi adalah sahabat yang terkenal dengan ketampanannya, cakep dan ganteng. Pernah suatu saat malaikat Jibril alaihi salam datang menemui Nabi dalam bentuk dan rupa sahabat Dihyah al-Kalbi. Kemudian setelah selesai wahyu disampaikan, salah seorang istri Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ditanya oleh Nabi Muhammad alaihissalam, siapa tadi yang berbicara dengan saya? Kata istri Nabi, tadi adalah Dihyah al-Kalbi. Lalu Nabi Muhammad alaihissalam menjelaskan, itu adalah Jibril yang datang dalam bentuk dan rupa sahabat Dihyah al-Kalbi. Hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma yang kita baca tadi menerangkan secara ringkas bahwa para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam ternyata di antara mereka ada yang dikatakan mirip dengan beberapa orang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala. Nabi Musa alaihi salam dikatakan mirip dengan orang-orang dari suku Syanu'ah. Nabi Isa alaihi salatu wassalam menyatakan mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dikatakan yang paling mirip dengan beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri.
Kemudian malaikat Jibril alaihi salam yang paling mirip dengan beliau adalah sahabat Dihyah Al-Kalbi. Ya rahmatullah. Qala rahimahullahu taala Abu Tufail, sami'tu Abu Tufail yaqul. Aku pernah mendengar Abu Tufail mengatakan, Abu Tufail itu salah seorang sahabat Nabi. Abu Tufail salah seorang sahabat Nabi. Kata Abu Tufail, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah melihat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Wa ma baqiya, dan tidak ada lagi yang tersisa ala wajhil ardi, di atas permukaan bumi ini, ahadun, seorang pun, ra'ahu, yang pernah melihat Nabi, ghairi, selain aku. Abu Tufail seperti disebutkan dalam catatan kaki dan memang masyhur dan terkenal, Abu Tufail adalah sahabat terakhir yang meninggal dunia. Abu Tufail radhiyallahu taala adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang meninggal paling terakhir. Beliau meninggal pada tahun 110 Hijriah. 110 Hijriah. Dan nama beliau disebutkan Amir bin Wathilah. Nama beliau adalah Amir bin Wathilah. Qultu sighuli. Kemudian saya berkata kepada Abu Tufail, seperti apakah Nabi Muhammad alaihissalam? Qala kana abyad malihan muqassada. Nabi Muhammad alaihissalam itu putih, manis, dan semua serba sederhana. Hadis-hadis ini, ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis pertama yang kita baca sampai hadis yang terakhir yang kita baca pagi hari ini, semua menjelaskan tentang bentuk fisik Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mulai dari perawakannya yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Demikian juga rambut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang tidak keriting, tidak begitu lurus, tetapi berombak. Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW meninggal dalam keadaan rambut dan jenggot beliau tidak lebih dari 20 yang telah berwarna putih, yang telah beruban. Kemudian di antara dua pundak beliau alaihi salatu wassalam juga lebar. Kulit beliau tidak terlalu putih, juga tidak terlalu gelap, pas-pasan. Kalau beliau berjalan seperti orang yang berjalan di atas permukaan tanah yang menurun. Dan seluruh pengakuan para sahabat Nabi ridwanullah taala alaihi majma'in menunjukkan bahwa memang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah ahsanun nas wa ajmalun nas, orang yang paling indah dan paling menyenangkan untuk dipandang. Tentunya pengakuan dari para sahabat ini adalah pengakuan yang jujur, pengakuan yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengirim dan mengutus Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang paling sempurna, baik secara fisik dalam arti bentuk dan perawakan tubuh beliau, serta fisik dalam arti kekuatan beliau, kekuatan fisik beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala babun ma jaa fi khatamin nubuwah. Bab yang menjelaskan tentang cap kenabian, stempel kenabian. Setiap nabi dan setiap rasul pada fisiknya ada tanda yang menunjukkan beliau adalah seorang nabi. Termasuk nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa anis Sa'ib ibn Yazid, dari sahabat As-Sa'ib bin Yazid yaqul, beliau bercerita, zahabat bi khalati ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Bibiku pernah mengajakku menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Faqalat ya Rasulullah, kata bibiku, wahai Rasulullah, inna ibna ukhti waji'a, sesungguhnya anak saudariku ini, keponakanku, sedang sakit. Famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si,
Kemudian Nabi Muhammad SAW mengusap kepalaku. Wa da'ali bil barakah, mendoakan berkah untukku. Wa tawadda'a, dan beliau berwudu, fasyaribtu min wudu'ihi, dan aku pun minum dari sisa wudu beliau alaihi salatu wassalam. Wa qumtu khalfa dhahrihi, kemudian aku berdiri di belakang punggung Nabi Muhammad alaihi salam. Fa nadhartu ilal khatam baina katifaihi, lalu aku pun melihat ke arah stempel dan cap yang terletak di antara kedua bahu Nabi Muhammad alaihi salam. Fa idza huwa mithlu zirril hajalah, ternyata stempel itu mirip seperti telur burung. Zirrul hajalah artinya telur burung. Hadis ini, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalil yang menunjukkan bahwa para sahabiat, demikian juga para sahabat, mereka bersemangat untuk mendidik dan menumbuh kembangkan anak-anak mereka dengan didekatkan kepada orang-orang yang saleh. Didekatkan kepada orang-orang yang saleh. Banyak sekali sahabat-sahabat yang ketika masih kecil selalu menyertai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Contoh yang lain, Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Pada usia yang masih 10 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat hijrah ke Madinah, ibunya yaitu Ummu Sulaim datang membawa Anas ibnu Malik ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, "Hadza khuwaidimuka ya Rasulullah." Anak ini akan menjadi pelayan Anda wahai Rasulullah. Ini Anas ibnu Malik. Demikian juga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sering sekali Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menginap di rumah salah seorang bibinya, yaitu Maimunah, dan Maimunah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak sekali ilmu yang didapatkan oleh para sahabat yang selalu dekat dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ketika Ibnu Abbas menginap di rumah bibinya, pada tengah malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun berwudu, Ibnu Abbas pun ikut bangun berwudu, Nabi Muhammad alaihi salam salat, Ibnu Abbas pun salat. Akan tapi saat itu Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri Nabi Muhammad alaihi salam, lalu oleh Nabi, Ibnu Abbas diputar, kemudian diarahkan pada sebelah kanan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Demikian juga sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beberapa kali beliau datang ke rumah saudarinya yaitu Hafsah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahibun na'lain, sahabat yang secara khusus melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal sandal, menyiapkannya, membersihkannya. Demikian juga sahib wudu Rasulullah yang mempersiapkan air wudu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW membawa anak-anaknya agar dengan tujuan anak-anak itu semenjak kecil telah dekat dan cinta kepada orang-orang yang saleh, yaitu dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Anak yang sedang sakit hanya dengan diusap oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian anak tersebut menjadi sembuh. Nah, persis seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu bengkak matanya, kemudian oleh Nabi Muhammad SAW diludahi. Nah, kemudian saat itu juga sakit yang ada di mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu sembuh. Bahkan disebutkan oleh Sahal bin Sa'ad, salah seorang sahabat Nabi, ka'allam yakun bihi wajah, seakan-akan sebelumnya tidak pernah sakit, hilang. Nah, persis seperti yang dialami sahabat Nabi Muhammad ibnu Maslamah. Ketika Muhammad ibnu Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu melaksanakan tugas dan perintah Nabi, melakukan sebuah operasi pembunuhan terhadap salah seorang tokoh Yahudi, Muhammad bin Maslamah berhasil membunuh tokoh Yahudi tersebut. Akan tetapi dalam proses, ketika beliau kembali meninggalkan kampung dan rumah tokoh Yahudi tersebut,
Beliau terjatuh sehingga kaki beliau patah. Kemudian oleh Nabi Muhammad SAW kaki itu diusap dan didoakan, seketika itu juga sembuh. Ini semua mukjizat yang langsung disaksikan dan langsung dilihat oleh para sahabat Nabi ridwanullah taala alaihim ajmain, membuat mereka sangat mencintai dan membela Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW senang mendoakan berkah untuk orang lain. Seperti hadis ini, wada'ali bil barakah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendoakan berkah untukku. Maka kita pun dituntut dan diajarkan untuk meniru beliau SAW dengan senang serta sering mendoakan barakah untuk saudaranya. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahimu. Allahu yubarik fiik. Semoga Allah senantiasa memberkahimu. Karena kita berharap doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa an Jabir ibn Samurah qala, dari Jabir bin Samurah, ra'aitul khatama baina katifai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra mithla baydatil hamamah. Kata Jabir bin Samurah, saya pernah melihat khatam. Apa itu khatam? Cap kenabian. Aku pernah melihat cap kenabian di antara kedua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di punggung, di antara dua bahu. Ghuddatan hamra, seperti tonjolan daging yang berwarna merah, kemerah-merahan. Mithla baydatil hamamah, seperti telur burung merpati besarnya. Seperti telur burung merpati besarnya. Wa an Asim bin Umar bin Qatadah an jaddatihi Rumaitah, dari sahabiyat Rumaitah, qalat, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau syaa an uqabbila al-khatam alladhi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu, yaqulu li Sa'd bin Mu'adz yauma mata ihtazza lahu arsyur rahman. Dari Rumaitah beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberikan keterangan, kata Rumaitah, seandainya saya mampu dan mau, ingin aku mencium. Ini seorang wanita. Seandainya aku mau dan mampu untuk mencium cap kenabian yang berada di antara kedua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dekat, tentu akan aku lakukan. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, ihtazzalahu arsyur rahman. Arsy ar-Rahman, yaitu arsy Allah Subhanahu wa taala, bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala. Alangkah berbahagianya sahabat Sa'ad bin Mu'adz yang meninggal dunia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai arsy ar-Rahman itu bergetar dengan kematiannya. Kan tetapi yang ingin disebutkan di sini adalah kesaksian dari Rumaitah bahwa di antara kedua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di arah punggung beliau terdapat khatam atau cap kenabian. Qala rahimahullahu taala Abu Zaid Amr ibn Akhtab al-Ansari qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Zaid Amr ibn Akhtab al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, ya Aba Zaid, udnu minni famsah dhahri. Wahai Abu Zaid, mendekatlah kepadaku, usaplah punggungku. Famasahtu dhahrahu, aku pun mengusap punggung Nabi Muhammad SAW. Fawaqa'at asabi'i alal khatam, kemudian jari jemariku pun menyentuh khatam. Waqa'at itu menyentuh, asabi'i jari jemari, alal khatam pada khatam cap kenabian. Qultu wa mal khatam, kemudian saya bertanya, apa itu khatam cap kenabian? Qala sya'aratun mujtami'atun. Kata Abu Zaid, salah seorang sahabat Nabi yang mengusap punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, khatam itu bentuknya bulu-bulu yang berkumpul. Nah, sehingga bisa digambarkan bahwa cap kenabian itu ada di antara kedua bahu Nabi di bagian belakang, seperti daging yang menonjol kemerah-merahan, besarnya seperti telur burung
telur burung merpati, kemudian di tempat itu tumbuh bulu-bulu atau rambut. Nah, ini cap kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cap kenabian ini, tanda kenabian ini sebenarnya telah disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Artinya dalam kitab Taurat dan Injil, kitab suci orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, di dalam kitab suci mereka telah disebutkan bahwa akan datang sebuah masa di mana nabi yang terakhir akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri nabi yang terakhir itu banyak, di antaranya ada cap kenabian di punggungnya. Kemudian cap kenabian itu ciri-cirinya juga disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Sehingga orang-orang Yahudi dan Nasrani saat itu, saat diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka enggan. Mereka mengambil sikap sombong sehingga tidak mengakui kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena gengsi. Nah, terlanjur mereka bercerita dan membangga-banggakan kepada musuh-musuh mereka orang musyrikin bahwa akan datang seorang nabi dari kalangan kami. Bersama nabi itu kami akan menghancurkan dan membinasakan kalian. Karena pada zaman dahulu terjadi peperangan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Perang ratusan tahun. Peperangan itu umurnya panjang. Kadang kalah, kadang menang. Setiap kali mereka kalah, orang-orang Yahudi mengancam orang-orang musyrikin. Tunggu saatnya. Kalau nabi yang terakhir itu sudah muncul di antara kami akan perangi kalian di bawah kepemimpinan nabi tersebut. Ternyata nabi yang mereka tunggu-tunggu, nabi yang mereka alulukan, bukannya datang dan berasal dari kalangan Yahudi, tetapi justru berasal dari kalangan orang-orang Arab. Nah, karena sudah terlanjur berbicara ke sana kemari, mereka pun akhirnya sombong dan tidak mengakui, bukan ini nabi yang terakhir. Masih ada lagi nabi yang terakhir nanti berasal dari kalangan kami. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala wa an Buraidah yaqul, dari Buraidah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Ja'a Salman Al-Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina qadima al-Madinata bima'idatin 'alaiha rutab. Ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam baru saja pada hari-hari pertama tiba di kota Madinah, Salman membawa ma'idah, makanan, hidangan, 'alaiha rutabun. Di dalamnya, di atasnya terdapat kurma-kurma segar. Fawada'aha baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rutab itu kurma yang masih segar. Nah, masih segar. Warnanya masih kekuning-kuningan. Kalau kurma yang kita kenal warna yang sudah hitam, itu yang sudah diendapkan dan dipanaskan. Itu namanya kurma basah, tamr. Tapi kalau rutab baru diambil, masih agak-agak sepet, nah, rasanya. Kalau kurma hitam itu yang sudah kita kenal, itu rutab yang berasal dari rutab, kemudian dipanaskan, disimpan dalam karung misalnya, disimpan dalam gudang atau di lantai 2, dipanaskan. Nanti kelamaan dia mengalami semacam proses pematangan. Ya, kalau kita sebut pembusukan kan begitu. Pematangan, kemudian akhirnya ketika dikeluarkan sudah berair, sudah rekat dan berwarna kehitam-hitaman. Makanan yang dibawa Salman Al-Farisi adalah rutab, kurma yang masih segar. Fawada'aha baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Salman Al-Farisi meletakkan makanan itu di hadapan Nabi Muhammad alaihi salam. Faqala, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bertanya, "Ya Salman, ma hadza?" Wahai Salman, apa ini? Faqala, "Shadaqatun 'alaika wa 'ala ashabika." Makanan ini adalah sedekah untuk Anda dan untuk sahabat-sahabat Anda. Faqala, "Irfa'ha fa inna la na'kulu shadaqah." Kata Nabi Muhammad SAW, angkat saja makanan ini. Kami, yaitu saya, tidak makan harta sedekah. Qala farafa'aha. Kemudian Salman Al-Farisi pun mengangkat makanan itu lalu dibagi-bagikan untuk sahabat. Adapun Nabi Muhammad SAW tidak makan dari harta sedekah. Faja'al ghada bimithlihi. Keesokan harinya Salman Al-Farisi datang lagi membawa makanan. Fawada'ahu baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanan itu diletakkan di hadapan Nabi Muhammad alaihi salam. Faqala, kata Nabi Muhammad alaihi salam, "Ma hadza ya Salman?" Apa ini wahai Salman?
Faqala hadiyatun lak. Kata Nabi Muhammad, kata Salman, ini adalah hadiah untuk Anda. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ubsutu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, ubsutu, silahkan makan. Nah, makan bersama. Thumma nadhara ila al-khatam ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi. Kemudian kemudian Salman Al-Farisi melihat cap kenabian yang ada di punggung Nabi Muhammad alaihi salam. Kemudian Salman pun beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Salman Al-Farisi sudah berusia tua. Sudah berusia lanjut sekali. Sudah berusia 60-an tahun Salman Al-Farisi. Dan kisahnya sudah kita sering baca, sering dengar. Nah, tetapi yang perlu ditekankan bahwa di dalam kitab Injil, karena Salman Farisi di situ dari Yahudi, pada sebenarnya dari Nasrani. Bahwa dalam kitab-kitab Yahudi dan Nasrani, Taurat dan Injil, ciri-ciri tentang Nabi Muhammad SAW itu lengkap telah dijelaskan dan disebutkan. Ketika Salman Al-Farisi sudah menjadi pelayan dari pendeta yang terakhir, maka pendeta terakhir itu yang saleh itu berpesan. Ketika Salman bertanya, kepada siapa saya akan belajar, pendeta itu berpesan, telah datang saatnya Nabi yang terakhir itu muncul. Bayangkan, pendeta itu sudah bisa membaca. Artinya kalau kita suasana alam, tanda-tanda dunia, bahwa saatnya Nabi yang terakhir muncul itu sudah datang. Orang itu akan datang. Orang itu muncul dari sebuah tempat yang dikelilingi gunung-gunung dan penuh serta ramai dengan pepohonan kurma. Orang itu tidak makan sedekah, makan hadiah, dan di punggungnya terdapat cap kenabian. Itu pesan sang pendeta kepada Salman Al-Farisi. Maka Salman Al-Farisi kemudian diperjualbelikan sebagai budak karena ditipu. Akhirnya diperjualbelikan sebagai budak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghantarnya menjadi salah seorang budak dari orang-orang Yahudi. Nah, dulunya Nasrani ya. Orang-orang Yahudi menjadi budak orang Yahudi yang tinggalnya di dekat kota Madinah. Memang saat itu banyak sekali. Orang-orang Yahudi mereka adalah peladang kurma. Nah, mereka adalah orang-orang yang berladang pohon-pohon kurma. Nah, maka Salman ketika melihat tanda-tanda seperti ini, mungkin inilah tempat munculnya Nabi yang terakhir itu. Apalagi ketika Salman Al-Farisi sedang naik memanjat di atas pohon kurma, ada keponakan orang Yahudi itu lari, tergesa-gesa mengatakan ada orang yang mengaku Nabi telah tiba di Madinah. Maka bergetarlah Salman Al-Farisi karena berita inilah yang dinanti-nanti. Ada seorang yang mengaku sebagai Nabi telah datang. Setelah selesai bekerja, Salman Al-Farisi mengumpulkan makanannya, datang ke pusat kota Madinah, menemui Nabi, baru cerita ini berlangsung. Diserahkan, apa ini Salman? Sedekah. Oh, kami tidak makan sedekah. Kata Salman, ini tanda yang pertama. Besok lagi dibawa, ini hadiah. Nabi makan hadiah, ini tanda yang kedua. Yang terakhir, ketika Nabi Muhammad SAW dalam proses mengikuti pemakaman jenazah salah seorang sahabat, Salman Al-Farisi terlihat mencari celah dan kesempatan untuk berada di belakang punggung Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi paham. Nabi Muhammad SAW dengan wahyu yang Allah berikan untuk beliau paham apa yang diinginkan Salman. Maka Nabi pun membuka selendang Nabi agar bisa dilihat oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Setelah itulah Salman Al-Farisi menyatakan iman, menangis di hadapan Nabi Muhammad SAW. Qala wa kana lil yahud. Sebelumnya Salman Al-Farisi adalah budak milik orang Yahudi. Fashtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada wa kada dirhaman. Lalu Nabi Muhammad SAW membeli Salman Al-Farisi karena Salman masih sebagai budak statusnya. Dibeli oleh Nabi Muhammad SAW sekian banyak dirham. Ala an yaghris nakhlan. Nah, dalam bentuk ditanamkan pohon kurma bibitnya. Fayamalu Salmanu fihi hatta tud'in. Maka Salman radhiyallahu ta'ala anhu bekerja menanam bibit-bibit tersebut, mempersiapkan. Fagharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nakhila. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang memasukkan bibit-bibit kurma itu ke dalam lubang
yang telah digali oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, illa nakhlatan wahidah gharasaha Umar, kecuali satu bibit kurma. Umarlah yang meletakkannya. Fahamalatin nahlu min 'amiha wa lam tahmilin nakhlatu. Maka seluruh bibit kurma yang ditanam Nabi Muhammad SAW tumbuh subur. Sementara ada satu bibit yang tidak tumbuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bertanya, "Ma sya'nu hadhihi nakhlah?" Ada apa bibit ini tidak tumbuh? Faqala Umar, "Ya Rasulullah, ana gharastuha." Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "Wahai Rasulullah, sayalah yang menanamnya." Fanaza'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fagharasaha. Kemudian Nabi Muhammad SAW mencabutnya, kemudian menanamnya kembali, fahamalat min 'amiha. Kemudian bibit itu pun berkembang dan tumbuh. Nah, ini mukjizat yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perjanjian dengan orang Yahudi, pemilik asal Salman Al-Farisi, harus ditanamkan sekian banyak bibit kurma, bukan hanya dalam bentuk biji, tapi yang sudah berbentuk tunas. Sama kalau kita di Indonesia misalnya tanam jati, tanam jabon misalnya, atau pohon-pohon yang lain, pohon itu belum dikatakan tumbuh sebelum mencapai ketinggian berapa senti, kan begitu ya? Ada yang kehutanan dari sini? Jadi misalnya pohon jati akan dikatakan tumbuh kalau sudah mencapai ketinggian berapa senti. Belum mencapai usia itu berarti belum dikatakan sukses, belum dikatakan berhasil, karena masih mungkin mati, masih mungkin rusak dan sebagainya. Tapi kalau sudah sampai usia sekian, itu dikatakan tumbuh, sukses. Meskipun akhirnya banyak juga yang mati, tapi secara perhitungan itu dikatakan sukses. Nah. Kemudian Salman Al-Farisi pun kemudian dibebaskan, radhiyallahu ta'ala anhu. Asyahid yang disebutkan di sini, yang ingin dimaksudkan adalah bahwa di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada khatam, cap kenabian. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Nadrah Al-Auki, dari Abu Nadrah Al-Auki, qala, beliau berkata, sa'altu Aba Sa'id Al-Khudri an khatami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni khataman nubuwah. Aku pernah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri tentang cap kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu khataman nubuwah. Faqala kana fi dhahrihi bid'atan nashizah. Ada di punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti daging yang tumbuh. Nah, daging yang muncul, menonjol. Wa an Abdullah bin Sarjis, dari Abdullah bin Sarjis beliau mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nasi min ashabihi. Aku pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau saat itu berada di tengah-tengah sahabatnya. Fadurtu hakadha min khalfihi. Kemudian saya pun berputar seperti ini dari belakangnya. Fa'arafa alladhi uridu. Dan Nabi Muhammad SAW memahami apa yang aku inginkan. Fa'alqar rida'a ala an dhahrihi. Nabi Muhammad SAW kemudian melepaskan selendang. Fara'aitu mawdi'al khatam ala katifaihi. Dan aku pun melihat tempat cap kenabian di antara kedua bahu Nabi Muhammad SAW. Mithlal jum'i, mithla al-jum'i, seperti jari, seperti telapak tangan yang menggenggam, artinya daging yang sedikit menonjol. Haulaha khilanu, di antaranya terdapat khilan berwarna hitam. Ka'annaha ta'alil, seperti daging yang tumbuh, ta'alil. Farajatu hatta istaqbaltuhu. Kemudian setelah saya lihat cap kenabian itu, saya kembali dan menghadap Nabi Muhammad SAW. Fakultu. Kemudian saya mengatakan, ghafarallahu laka ya Rasulullah. Kemudian saya mengatakan, semoga Allah mengampuni Anda wahai Rasulullah. Faqala walaka. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, dan untukmu juga. Faqala al-qawmu istaghfara laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala na'am. Lalu orang-orang yang mendengar cerita dari Abdullah bin Sarjis tadi bertanya, Rasulullah mendoakan ampun untuk Anda. Kata Abdullah bin Sarjis, iya. Walakum, dan untuk kalian juga. Tsumma tala hadhil ayah, kemudian beliau membaca ayat ini, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan mintakanlah ampun untuk dosa-dosamu
dan dosa kaum mukminin serta dosa-dosa kaum mukminat. Nah, maka bab ini, masalah ikhwah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, seluruhnya menjelaskan tentang khatam an-nubuwah, bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki tanda dan cap kenabian sebagai bukti bahwa beliau benar-benar orang yang terpilih dan memang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan salah orang seperti yang diyakini orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mengatakan malaikat Jibril alaihi salam khianat sehingga salah memberikan wahyu. Seharusnya malaikat Jibril memberikan wahyu itu kepada Ali bin Abi Thalib, bukannya kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan kepada Muhammad tetapi kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, karena kata orang-orang Syiah sebagiannya ada kemiripan wajah antara Nabi Muhammad dengan Ali bin Abi Thalib. Tetapi jelas keyakinan seperti ini sesat dan palsu. Kenapa? Karena ketika malaikat Jibril alaihi salam datang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad alaihi salam, apakah ada kemungkinan salah orang? Meskipun wajahnya mirip, tetapi Nabi Muhammad alaihi salam sudah berusia berapa? 40 tahun. Sementara Ali bin Abi Thalib masih berusia 12-14 tahun. Apakah ada kemungkinan salah? Meskipun wajahnya mirip. Tapi seperti itulah orang-orang yang tersesat jalannya. Mereka seakan-akan memiliki hujjah, tapi ketika hujjah itu dibahas ternyata sangat lemah sekali. Nah, wallahu alam bisawab. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pagi hari ini. Bab yang berikutnya adalah bab yang menjelaskan tentang rambut dan cara bersisirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Nanti setelah selesai kita baca kitab ini, baru insyaallah meskipun secara global dan umum kita sudah bisa menggambarkan seperti apakah Rasulullah SAW, baik fisiknya, perawakannya, dan akhlak beliau itu seperti apa. Nah, wallahu a'lam bishawab.